Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tutorial bahasa Mandailing. Saya doakan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, mudah rezeki dan diberikan umur yang panjang yang penuh berkah. Oke sahabat semua, jangan lupa komen, like, share dan subscribe ya. Ikuti terus perkembangan channel kita, agar sahabat semua tidak ketinggalan. Selanjutnya, mari kita dengarkan pembahasan berikut ini. Sejarah dan asal-usul Sitopo. Di Simalungun, siapakah orang Batak itu? Kabupaten-kabupaten di Sumatera Utara yang diwarnai, memiliki mayoritas penduduk Batak. Cerita ini kita mulai aja dari si Marco Polo yang sekitar tahun 1292 saat bertandang ke Sumatera Timur, atau Pantai Timur dan Barus dan jumpa sama orang yang cerita adanya masyarakat pedalaman yang disebut sebagai pemakan daging manusia. Nah sebutan itu selanjutnya direkatkan pada masyarakat Batek, atau Batak, yang cocok dengan catatan Niccolo da Conti, si orang Venezia, atau sekarang Italia, yang juga bertandang ke Sumatera tahun 1421, yang menulis catatan tentang Batak, atau Batek dalam sebuah deskripsi singkat, dalam bagian pulau, disebut Batek kanibal hidup berperang terus-menerus kepada tetangga mereka. Catatan si Conti inilah masih bertahan sebagai bukti dokumen tertua ditemukan penulis, atau mungkin yang lainnya juga kan, yang menyebutkan kata Batek, atau Batak. Aku coba aja analisa fakta secara pasaran, atau abis ilmunya juga belum jago. Jadinya hipotesa biasa-biasa aja, biar tahu siapa yang kita sebut Batak itu dan betul apa enggak, kalau semua orang Batak itu adalah cucu cicitnya si Raja Batak, seperti Tarombo yang pada famili kita masyarakat Batak Toba. Tapi memang sikit kali datanya dan yang nulis juga belum jago, jadinya analisa dengan matematika anak SD, dicampur modal tukang karang sama pakai ompu, Google dan media internet lainnya. Salah nah, kayak ditulis di atas itu, Batak sudah diidentifikasi sama si Marco Polo tahun 1292. Sedangkan Tarombo Batak Toba yang ada, si Raja Batak, atau, nah ini pentingnya, adalah diidentifikasi sebagai orang Batak mula-mula, nah sekarang paling nggak udah ada keturunannya sampai nomor ke-25, atau tahun 2012 ini. Kalau satu generasi dihitung 25 tahun, maka, Batak itu sudah ada sekitar, 25 kali 25 tahun sama dengan 625 tahun lalu. Artinya manusia pertama yang disebut Batak itu lahir sekitar sama dengan 2012 kurang 625 sama dengan tahun 1387 Masehi. Jangan marah terus bilang ada yang baru kawin di usia 30 tahun ya, kan yang kawin 15 tahun juga ada. Jadi kayak hipotesa sederhana tadi, di tahun 1387 Masehi itu masih ada satu orang Batak dan kan nggak mungkin juga, satu orang bikin rebut di pesisir barat dan timur Sumatera. Kalau kita bandingkan sama catatan si Conti pada tahun 1421 itu, saat itu Batak adalah sebuah komunitas besar. Jadi Batak itu udah ada sebelum si Raja Batak dalam Tarombo Toba itu lahir bukan? Semoga dengan tulisan singkat ini kita tidak mengecilkan Batak sebagai hanya keturunan si Raja Batak seperti Tarombo dari Toba, dan semoga, atau dengan dukungan saudara-saudara semuanya kita mampu setahap demi setahap merangkai benang kusut akan sejarah Batak yang katanya adalah bangsa yang besar di luar dari apa yang kita ketahui. Kan bisa aja gelar si Raja Batak itu adalah gelar turun-temurun dan bisa aja si Raja Batak seperti Tarombo Toba adalah raja, atau sesungguhnya, yang terakhir atau penomoran sekarang masih perlu dikoreksi lagi, atau marga yang ada sekarang adalah marga yang dihidupkan lagi pasca runtuhnya sebuah dinasti. Dengan diadakannya pesta doa bersama yang diadakan pada tanggal 24 dan tanggal 25 Oktober tahun 2015 yang berlokasi di Kota Medan, maka kami panitia merasa terpanggil untuk melengkapi cetakan sejarah marga kita, atau Sitopo. Sebagaimana ada di tanah Simalungun, adapun rangkaian sejarah ini adalah kami kutip dari yang telah tertulis oleh panitia, doa bersama Sitopo Boru dan Bere se-Indonesia yang pada saat itu diadakan di kota Lubuk Pakam, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 2012. Selama ini kita hanya mendengar silsilah dan sejarah Sitopo hanya secara lisan dan tidak ada tertulis untuk dapat dipelajari, sehingga konon katanya sejarah Sitopo sendiri, yang bermarga Sitopo tidak tahu dan tidak mengerti dari mana asal-usul dari marganya.
Maka dengan ini, kami mencetak terbitan pertama yang pada dasarnya dapat dilengkapi, dan diperbaiki oleh panitia maupun ketua Marga Sitopu se-Indonesia, yang nantinya bertujuan untuk melengkapi daripada isi pembahasan ini. Sejarah Marga Sitopu di Simalungun. Bagi daerah Simalungun, sebagaimana juga daerah Batak lainnya, jika ditinjau dari segi penentuan kekeluargaan maupun turunan dengan batas-batas lingkungan pergaulan, perkerabatan hanya meliputi satu pihak keturunan saja, yaitu dari pihak laki-laki, atau ayah patrilinear, yang disebut marga. Jadi dengan demikian marga menjadi alat penghubung di antara semua susunan perkerabatan. Marga ini kadang-kadang disebut kelompok sebagaimana suku-suku Batak lainnya. Di Simalungun terdapat beberapa marga di antara marga-marga Batak. Berdasarkan sejarah marga-marga tersebut ditemukan 4 marga pokok yang mempunyai cabang marga sebagai berikut. 1. Marga Purba dengan cabangnya. 2. Marga Saragi dengan cabangnya. 3. Marga Damanik dengan cabangnya. 4. Marga Sinaga dengan cabangnya. Marga Sitopu yang ada di Simalungun jumlahnya sedikit, ini banyak dikarenakan berbagai alasan mengaku dirinya dari cabang marga yang ada di Simalungun seperti yang tertulis di atas. Seperti dari marga Sinaga maka sering kita dengar marga Sinaga Sitopu, dan banyak kita temukan sekarang yang pada awalnya orang tua marga Sitopu terlanjur membuat marga Sinaga di surat pemerintahan dan administrasi lainnya sehingga populasi marga Sitopu ini banyak yang hilang secara marga, atau garis keturunan, sementara jika orang marga Sinaga tersebut kita tanyakan dari mana asal-usul marganya kenapa bisa menjadi marga Sinaga dia sendiri tidak mengerti. Jika ditelusuri di dalam Tarombo marga Sinaga tidak ada dijumpai hubungan darah dengan marga Sitopu. Yang ada adalah marga Sitopu yang beristrikan Boru Sinaga, atau Opu Ombun beristrikan BR Sinaga dan BR Saragi Garingging. Opung ini adalah keturunan Naibaho Sidauruk. Penuturan dari Opu almarhum Moraigen Sitopu yang lahir di Huta Manak Raya Simalungun, dan pindah ke Sidikalang pada tahun 1926, di mana marga Sitopu termasuk marga tua di Simalungun, hampir setua marga Saragi Garingging di Simalungun. Menurut penuturan Opu tersebut, leluhur Sitopu adalah berasal dari Huta Pangururan, Pulau Samosir, yang pindah ke Simalungun, yang disebabkan adanya masalah internal di tanah kelahiran tepatnya di Pangururan. Masalah internal tersebut adalah di mana anak perempuan dari marga Naibaho, atau Boru, yaitu Naibaho Siahaan, atau Naibaho Siahaan di dalam Tarombo adalah bapak tuanya leluhur marga Sitopu, yang menikah dengan suaminya yang bermarga Sinaga. Dalam hal ini, Boru Naibaho Siahaan membunuh suaminya bermarga Sinaga. Sehingga keluarga marga Sinaga menuntut marga Naibaho Siahaan supaya menghukum Borunya dengan hukuman yang setimpal dengan kematian, atau hukuman mati. Kemudian daripada penatua adat yang ada di kampung tersebut, mengambil kesimpulan bahwa Boru Naibaho Siahaan tersebut harus ditenggelamkan ke Danau Toba hingga meninggal. Dalam penyelesaian hukum adat saat itu, leluhur Sitopu, atau Raja Pardalan Dalan Ompuni Ombuni, anak ketiga dari Naibaho Sidauruk yang notabene beristrikan Boru Sinaga, merasa ada ketidakcocokan pada keputusan tetua adat yang ada di kampung tersebut. Marga Sitopu, atau Raja Pardalan Dalan Ompuni Ombuni ini juga tidak sepaham dengan bapak tuanya beserta anaknya, atau dalam buku yang kami baca tidak dituliskan apakah hukuman terhadap Boru Naibaho Siahaan dijalankan hukuman ditenggelamkan ke Danau Toba. Seiring dengan berjalannya waktu dan akibat ketidaksepahaman dengan keputusan para penatua adat, marga Sitopu, atau Raja Pardalan Dalan Ompuni Ombuni, beserta keluarga tidak nyaman lagi untuk tinggal di kampung tersebut. Maka Sitopu, atau Raja Pardalan Dalan Ompuni Ombuni, beserta keluarga naik perahu menyeberangi Danau Toba dan tiba di pinggiran danau di seberang Pulau Samosir, dan mendaki hingga tiba di kampung Hinalang Simalungun. Kemudian mereka menanam jabi-jabi, atau pohon beringin, yang dibawa dari Pangururan yang tumbuh di Hinalang. Sekarang pohon beringin tersebut masih ada, dan diakui milik bersama marga Sitopu dengan marga Lingga. Menurut penuturan daripada leluhur, jika pohon beringin mempunyai cabang lebih lebat ke arah utara, maka keturunan marga Sitopu lebih banyak di utara, jika cabangnya banyak ke arah selatan maka keturunan Sitopu banyak di selatan, demikian seterusnya. Leluhur Sitopu, atau Raja Pardalan Dalan Ompuni Ombuni, dapat dilihat tertulis di Tugu si Raja Naibaho di Pangururan dengan tinta emas, dan anak dari, atau Raja Pardalan Dalan Ompuni Ombuni ini adalah 1.
Ombuni. 2. Lingga. Ini yang dibawa dari Pangururan. Keturunan daripada Ombuni ini tetap memakai marga Sitopu yang mayoritas tinggal di Simalungun, sedangkan Lingga sendiri belum jelas apakah marga Lingga sekarang yang ada di Simalungun, apakah keturunan dari marga Lingga ini. Kemudian Ompung, atau Raja Pardalan Dalan Ompuni Ombuni, Sitopu ini merantau dari Kampung Hinalang ke Hutaraya, Simalungun bersama leluhur Saragi Garingging yang pindah dari Ajinembah. Inilah asal-muasal mengapa disebut marga Sitopu setua marga Saragi Garingging di Simalungun. Selama di perantauan, atau pematang raya antara leluhur Saragi Garingging dengan leluhur Sitopu terjalin persahabatan yang erat, dan merasa ingin menjadi keluarga yang lebih dekat, sehingga pada suatu waktu, marga Saragi mengawinkan borunya kepada leluhur Sitopu pada saat di pematang raya. Dan leluhur Saragi Garingging diangkat jadi Manatu Raja Nagur, serta diangkat menjadi Panglima Perang Raja Nagur. Hubungan akrab antara Sarangi Garingging dengan Sitopu berlanjut terus, hingga suatu saat setelah Saragi Garingging menjadi raja di Kerajaan Raya, diangkat secara resmi keturunan Sitopu menjadi anak boru raja. Sesuai dengan buku sejarah Raja Garingging yang ditulis almarhum Taralam Syah Garingging, atau cetakan tahun 1981 halaman 10. Sitopu diangkat menjadi anak boru raja pada masa pemerintahan Tuan Raya Nengel, atau tahun 1640 sampai tahun 1720. Saat pengangkatan Sitopu menjadi anak boru raja, ada ikrar antara Saragi Garingging dengan Sitopu yang terdiri dari 1. Bila mana ada marga Sitopu di sekitar kampung jajahannya Saragi Garingging, haruslah Sitopu itu menjadi anak boru Jabu sekaligus menjadi anak boru Huta. 2. Bila sang raja disemayamkan atau ditandur di dalam kampung Sitopu, harus disemayamkan di samping gerbang Huta atau kampung tersebut. 3. Penyerahan sebidang tanah di Sigundaba sebagai panjaian marga Sitopu. Demikianlah acara adat tersebut dilaksanakan pada saat pemerintahan Saragi Garingging di Raya setelah kerajaan Nagur ditaklukkan mereka, kemudian marga Sitopu berdiri, dan mengacungkan tangannya dan menyuarakan atau memproklamirkan peralihan kekuasaan di negeri tersebut di Pematang Raya. Selanjutnya marga Sitopu, atau Raja Pardalan Dala, Ompuni Ombuni, dikuburkan di Sigundaba, di bawah sebatang pohon besar yang bernama Tabur Bintang. Kemudian ada kebiasaan jika Saragi Garingging memberikan sesajen di pagar Panai Bosi, maka Sitopu juga harus memberikan sesajen di Sigundaba ini berdasarkan cerita dari almarhum Ompung Jolom Sitopu kepada anaknya almarhum Set. G. Karel Sitopu kemudian menceritakan kembali kepada keturunannya almarhum Patiaman Sitopu pada tahun 1990, atau ini juga berdasarkan penuturan lisan almarhum Ompung Tuan Lampu yang dulunya tinggal di Sigundaba. Informasi yang tertulis pada tahun 2002 Opu Sahat Sitopu masih ziarah ke lokasi Tabur Bintang, dan ditemukan pohon tersebut masih ada. Silsilah dari almarhum Opu Lotik Sitopu mempunyai 5 orang istri. 1. Saragi Garingging anaknya adalah almarhum Priten Sitopu dan Sayaman Sitopu. 2. Saragi Garingging anaknya adalah Alem Radan Sitopu. 3. Saragi Simarmata anaknya merantau ke Jahe-Jahe daerah Sipispis, di mana sampai sekarang belum ada informasi silsilah yang di Pispis. 4. Saragi Sumbayak anaknya Timbul Sitopu. Adilman Sitopu panitia tahun 2012. 5. Saragi Garingging, anaknya adalah Ralam Sitopu, Dr. Sahat Sitopu dan Ismail Sitopu. Informasi dari Dr. Sahat Sitopu, tanggal 25 Oktober tahun 2012. Sekian untuk pembahasan kita kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Karena admin juga masih dalam tahap belajar, silakan beri komentar dan kritik yang sifatnya membangun, agar kita bisa belajar untuk lebih baik lagi tentang sejarah, ataupun budaya kita. Terima kasih, jangan lupa komen, like, share dan subscribe ya sahabat tutorial bahasa Mandailing. Salam maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.